Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pada kesempatan ini ya, saya akan bagikan kepada kita semua bagaimana ceramah yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim yang tinggalnya ya di Lampung juga, teman-teman. Dan ini ceramah diposting oleh beliau pasca kita mendengarkan seorang pelaku pembubaran ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemadat Bandar Lampung dibebaskan ya, karena katanya laporan dari pihak pelapor tidak dikategorikan sebagai unsur penistaan agama. Dan itu sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan bersama bagaimana ceramah yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Dan dalam hal ini saya juga rindu ya agar teman-teman semua boleh membagikan video ini agar Ustadz Abdul Somad ya dan juga Egy Sujana mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim lewat ceramahnya yang sangat luar biasa ini. Dan langsung saja kita melihat, ini dia videonya. Baik, saya langsung saja karena waktu kita singkat, yang penting efektif. Pertama yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ada pihak-pihak yang hendak membenturkan antara beragama dan bernegara. Padahal sebetulnya beragama dan bernegara itu sejalan, betul nggak? Kita bisa menjadi warga agama yang baik sekaligus juga menjadi warga negara yang baik. Justru menjaga dan mencintai negara kita ini merupakan bagian dari ajaran agama. Dan ada pihak-pihak yang hendak membenturkan Pancasila dengan Islam, Pancasila dengan agama. Saya ajari Bapak Ibu cara ngejawabnya. Kalau ada yang membenturkan Pancasila dengan agama, cara menjawabnya begini: Pancasila itu bukan agama, dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Sekali lagi, Pancasila bukan agama, dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Maka ada rekrutmen tes pegawai, calon pegawai BPIP. Kemudian peserta tes ditanya, bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Kata peserta, bisa. Langsung diajak salaman, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal ikut tes karena jawabannya salah. Berarti cara berpikirnya yang salah. Dianggapnya Pancasila itu setara dengan agama, atau mungkin untuk menggantikan agama. Salam Pancasila tidak juga bisa menggantikan salam agama manapun. Namun Pancasila ini sesuai dengan ajaran agama. Nah, ini harus bisa kita menjawabnya, Pak. Karena dulu kalau kita nisbatkan ke Islam saja, Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah itu belum punya negara, Bapak Ibu. Yang ada qabilah, suku. Jadi adanya kepala-kepala suku. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah Nabi membuat negara. Tadinya Yathrib, jadi Madinah karena sebuah negara. Nah, di Madinah Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Ini jawaban kalau ada yang ngajak kita mendirikan negara Islam. Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Negara yang didirikan Nabi negara kesepakatan. Sama dengan kita, Indonesia juga negara kesepakatan, yang kita menyebutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Ini mencontoh Nabi. Berarti kita ber-NKRI
dengan ideologi Pancasila ini mencontoh sunnah Nabi. Dan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan ajaran Al-Quran. Wow, luar biasa sekali teman-temannya. Saya mau potong dulu ya. Saya mau sampaikan bahwa Pak Ustadz Suparman Abdul Karim dalam beberapa waktu terakhir ini saya terus ikuti video-videonya karena saya suka banget ya. Karena kalaupun dia adalah seorang ustadz ya, tapi saya melihat bahwa jiwa nasionalismenya itu luar biasa sekali. Ya, bahwa dia tidak seperti ustadz-ustadz yang biasanya suka mengharap-harapkan ya kan, dan ya banyak hal lain yang mereka lakukan, istilahnya ya kalau bukan seiman atau kalau tidak seagama ya pasti saja ada hal-hal yang ingin mereka lakukan. Ya bayangkan seperti seorang Ustadz Abdul Somad ya kan, ketika dalam ceramahnya ketika dia menjawab pertanyaan dari jemaahnya ya bahwa soal salib ya, dia katakan bahwa di atas salib itu ada jin kafir. Nah ini sangat luar biasa sekali. Dan juga beliau pernah mengatakan dalam sebuah pidato atau ceramahnya ya, bahwa satu-satunya solusi bangsa ini adalah khilafah. Nah bagaimana soal ini? Saya pikir ini adalah sebuah ya pernyataan yang tidak perlu disampaikan. Karena ketika hal ini dilakukan, maka jelas seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim, ketika khilafah ditegakkan, maka NKRI tentunya harus dibubarkan. Ya kan? Maka saya percaya kita tidak mau kalau hal ini sampai terjadi. Oke, kita akan lanjutkan teman-teman untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Dan ini dia. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Al-Quran. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Al-Quran. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum, Al-Quran. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini juga sesuai dengan Al-Quran. Yuk kita ikuti kata Bu Tahura tadi. Siapa Anda? Pancasila. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Salam Pancasila. Ulang lagi biar seru. Siapa Anda? Pancasila. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Salam Pancasila. Mantap ini. Nah kemudian yang berikutnya, kalau ada orang yang menawarkan ideologi transnasional, khilafah, kadang-kadang mengiming-imingi kita dengan angin surga. Menegakkan khilafah itu menegakkan syariah, kembali kepada hukum Allah katanya. Kalau khilafah tegak, listrik gratis, pajak nggak membayar, PBB gratis, pajak kendaraan gratis, gas juga gratis, PDAM gratis. Mereka menipu kita dengan angin surga. Mereka mengiming-imingi kita. Cara mematakannya cuma satu. Tanya balik sama dia. Kalau khilafah tegak, NKRI mau dikemanakan? Pasti jawabannya NKRI dibubarkan. Ternyata Bapak Ibu, seindah apapun iming-iming surga ajaran khilafah, pada kenyataannya mereka akan memberontak kepada negara kita ini. Mereka akan memecah belah kita. Mereka melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Dan itu merupakan dosa besar. Mengapa dosa besar? Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang sengaja tidak mau taat kepada pemerintah yang sah, keluar dari ketaatan, wa faraqal jamaah, dan dia melawan negara, memberontak negaranya sendiri,
famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi hati-hati dengan manipulasi agama. Jika ada orang yang berjubah agama, walaupun udeng-udengnya jilid plafon, walaupun janggutnya tekan udel, walaupun jubahnya nyengser di tanah, tapi satu, dia mengajak kita melawan pemerintah yang sah. Dua, dia mengajak kita melawan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia sesat dan menyesatkan. Saya perlu ingatkan, orang yang mati dalam keadaan melawan negara, mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, dan yang ketiga, mati dalam keadaan melawan aparat negara, baik Pak Babin Kamtipmas maupun Pak Babinsa, TNI maupun Polri, mati dalam keadaan melawan aparat negara, matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati sangit. Cocok nggak kira-kira? Ini jangan sampai kita ketipu, karena kata Nabi, syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai khawarij, mati dalam keadaan melawan negara atau melawan aparat negara. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah mati sebagai aparat negara yang membela negaranya sendiri. Jangan kebalik-balik dengan logika teroris. Jadi balik lagi, apapun kampanye kelompok Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, NII dan lain sebagainya, yang mereka mengimbing-imbingi kita dengan surga dan keindahan, itu semua kebohongan dan manipulasi. Pada kenyataannya mereka semua ingin membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini yang disebut dengan proxy war. Apa itu proxy war? Kalau bahasa kitanya, nabok nyilih tangan. Kita pengen ngampleng orang, Pak, nggak mau langsung pinjem tangan orang biar nabok. Jadi ini strategi perang modern. Strategi perang modern adalah tidak berkonfrontasi langsung. Kalau kayak Rusia Ukraina itu, Pak, sayang, duit habis banyak, betul nggak? Nyawa habis banyak. Jadi perang modern itu bukan konfrontasi langsung, tapi perang modern itu adalah nabok nyilih tangan. Apa yang disilih? Kalau ingin menghancurkan satu negara, adu domba sesama rakyatnya sendiri. Contohnya apa? Arab Spring, bahasa kitanya kebangkitan Arab. Orang Arab nyebutnya At-Tauratul Arabiyah. Apa yang mereka katakan kebangkitan Arab, itu bukan kebangkitan, tapi dunia barat memanfaatkan masyarakat sipil untuk melawan pemerintahnya sendiri. Hasilnya apa? Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Mesir, Hosni Mubarak jatuh. Libya, Muammar Gaddafi mati di selokan presiden. Gara-gara apa? Diadu domba rakyatnya. Termasuk juga Suriah, sampai sekarang perang saudara nggak selesai. Yaman, sampai sekarang perang saudara nggak selesai. Irak sebelumnya sudah hancur, jatuh Saddam Hussein. Negara-negara Arab kemudian perang saudara, terakhir Afghanistan. Ini semua adalah proxy war, di mana bangsa barat memanfaatkan masyarakat sipil untuk melawan negaranya sendiri. Apa yang dilakukan? Adu domba, provokasi. Indonesia hampir saja, hampir. Kemarin 2019, hanya gara-gara beda pilih presiden, bangsa kita terbelah 0102. Makanya saya himbau Bapak Ibu, 2024 menjelang, ini tahun politik sudah mulai memanas. Kita boleh beda pilihan politik, setuju? Tapi jangan saling bermusuhan, cocok? Entah Pak Ganjar Pranowo, entah Pak Anies Baswedan, entah Prabowo Subianto, siapapun presiden terpilih, sejatinya sudah ditakdirkan oleh Allah. Oke, cukup sekian yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini, teman-teman. Dan tentunya sekali lagi saya meminta kepada teman-teman semua agar membagikan link video ini agar viral, ditonton, dilihat oleh banyak orang, dan kalau boleh biar sampai ditonton juga oleh seorang Ustadz Abdul Somad dan Egy Sujana, biar mereka sadar dari apa yang mereka teriakan selama ini, karena itu adalah hal yang bisa membuat negara kita ini menjadi hancur lebur
Ya, karena dengan sekali lagi dengan menegakkan khilafah, maka mau tidak mau NKRI dibubarkan. Dan sekali lagi saya percaya ini tidak kita inginkan dan tidak kita kehendaki terjadi di bangsa kita yang kita cintai ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati.